Sekarang orang Surabaya, kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Tapi ajaran Habib, dia ngomong sama santri-santrinya, kalau nanti jadi kiai banyak ilmunya, jangan sampai di hatimu ada perasaan sama dengan Habib. Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu, bahwa orang-orang Jawa, wong Banyumas, wong Purbalingga, wong Brebes wis kon dagang ndok bae ora bisa dadi wong mulya. Sirama sampai kapan bae tugasnya ngormati kula. Kok sira duwe anak, anake ngormati anak kula. Kok sira duwe putu, putune ngormati putu kula. Anak kira duwe buyut, buyute ngormati buyut kula. Sampai kiamat tugasnya sira jadi hamba sahaya. Tugasnya kita lan turunan kita jadi raja, jadi wong mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam, siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan tidaklah penting, tetapi yang penting bagaimana dia nanti menatap kehidupan. Kalau dia belajar kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia walaupun dia hanya anak petani dari Purbalingga. Maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya, tapi dinilai dari prestasinya. Ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Pancasila. Tapi ajarannya rasis, kabib-kabib, lamun uang dudu turunan kabib, uang lanang ora bisa ngawin turunan kabib. Kenapa ora bisa? Karena kita mah turunannya Nabi. Jere siapa sira turun Nabi? Jere bapak kula. Bapak nirane jere siapa? Bapak kula nih ya jere bapak tua kula. Bapak tua kamu kata siapa? Kata, tapi saya minta buktinya, tidak ada bukti. Saya minta dalilnya, tidak ada Saya minta tes DNA, hasil tes DNA-nya haplogrup G. Orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab. Leluhur mereka orang Kaukasia, orang Turki yang tidak punya tempat. Mereka hidup nomaden, kemudian mereka tinggal di Kaukasus, kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman. Dari Yaman pindah ning Indonesia. Ning Indonesia ngaku putune Nabi. Jadi wes ibu-ibu nurut ning kiai-kiai desa, nurut ning kiai-kiai ning desa kita ana sing ngajar Fathul Qorib ning musola. Wonge 5 sing ngaji, sing siji ngantuk, sing siji izin. Tinggal wong telu, sing telune ngantuk. Ngajar Fathul Qorib kiai, dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi. Dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi. Kadang-kadang diamplopin yang ngajinya, saking pengen ngelihat orang itu masuk surga, sampai dia kiai ngajar ngaji, gawa kopi, gawa kue, gawa amplop maning. Alhamdulillah. Itulah orang-orang ikhlas.
Lah sekarang Bu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunan Nabi, ngegawa-gawa Wali Songo supaya gagal jadi turunan Nabi. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Baklawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka, Baklawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Khabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo, Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Baklawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kaya dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi. Salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba mana eta turunan Sunan Ampel di dia? Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Harus minta maaf. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, enggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja.
Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal, Bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib.